Shalom, kembali bersama dengan saya dalam program ini. Di dalam program ini kita membahas materi soal Satan. Ya, sampai-sampai karena cukup sering kita membahas soal ini, saya sering dibilang pendeta persatanan begitu saudara ya. Jadi kita akan terus coba ngebahas. Saya sudah jelaskan dalam program sebelumnya bahwa penting ngebahas soal Satan bagi saya karena Alkitab mengatakan dialah musuh terbesar kita. Jadi soal iman kita harus belajar. Soal siapa itu Yesus kita harus lebih dalami. Bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana kita orang Kristen harus menghidupi iman kita di sepanjang hidup di dunia ini, tentu harus kita dalami dan kita pelajari sungguh. Tapi topik soal Satan juga harus kita pelajari bagi saya. Itu kalau memang saudara ingin mengalahkan dia. Sebab bagi saya agak sulit gitu. Kita bisa mengalahkan musuh kalau kita sendiri tidak mengenal siapa musuh kita. Benar ya saudara ya. Dan dalam episode ini kita akan coba ngebahas tentang Satan lebih lagi. Terutama kenapa sih dia itu sampai-sampai dibuang dari surga begitu ya. Ada yang berkata dan bertanya kepada saya, kenapa Satan tuh dosanya kok tidak diampuni sama Tuhan? Ya, tapi sebelum kita ngebahas, kita biasalah ya santai dulu dan saya mau ambil minum dulu nih. Kita minum dulu. Udah seger ya? Jadi kita lanjut untuk menyiapkan waktu beberapa menit ke depan untuk membahas soal ini. Nah, sudah dalam episode sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa cerita soal Satan ya, secara spesifik gitu ya, memang tidak bisa kita temukan di Alkitab kita. Tapi meskipun demikian, ada beberapa pasal dalam kitab tertentu, misalnya di Yehezkiel, juga di Yesaya, itu terindikasi kalau menurut saya ya. Tentu bukan saya sendiri, ada banyak penafsir juga mengatakan hal yang sama ya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa tidak ada tafsir original itu ya. Gereja Kristen saja sudah berumur paling tidak 2000 tahun. Berarti selama 2000 tahun sudah banyak orang, teolog-teolog yang menafsirkan Alkitab ya. Jadi mungkin bukan tafsir yang baru, saya tidak pernah mengklaim saya menafsirkan sesuatu yang baru, tapi mungkin saya lebih mempertajam sedikit ya dalam pemahaman saya. Apalagi saya punya kelebihan dibanding teolog-teolog yang terdahulu yang di mana saya hidup di akhir zaman gitu ya, di dunia yang semakin mendekati akhir zaman. Jadi tentu apa yang saya lihat, saya pahami, saya mengerti, literatur-literatur yang saya baca juga lebih bervariatif daripada teolog terdahulu begitu kan. Nah, nggak ada memang yang mengatakan dengan spesifik Satan itu seperti apa, memberontak seperti apa. Tapi dalam program sebelumnya ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam program PASE ini ya, tentang Satan, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ikutin terus ya, Bapak Ibu akan mengerti siapa itu Satan. Nah, kalau kita membaca Alkitab kita, dosa Satan yang paling utama itu adalah dia mau seperti Allah begitu ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 14 itu dikatakan dengan spesifik, meskipun itu bukan merujuk pada Satan secara langsung ya, tapi nubuatan tentang Tirus ini memang mengindikasikan tentang Satan, bahwa dia ingin menyamai Allah, dia ingin mau seperti Allah begitu ya. Nah, mau seperti Allah inilah ya yang merupakan dosa, bagi saya dosa yang terbesar. Terlebih Satan tahu, Satan kan tinggal di surga sebelumnya. Dia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan spesial. Bapak Ibu nanti bisa baca tentang Satan ini di dalam Yesaya 14 tadi secara keseluruhan. Ya. Dia diciptakan spesial, bahkan bagi saya surga diciptakan Tuhan untuk Satan begitu ya. Dia diciptakan untuk menikmati batu-batuan sorga. Dan kalau kita membaca Yesaya pasal 14, dan juga dalam kitab Wahyu, batu-batuan surga itu terbuat dari batu-batu yang sangat luar biasa, mahalnya dan indahnya ya. Tentu ketika konteks kitab itu ditulis ya. Jadi dosa Satan itu mau menyamai Allah.
Dia tahu dia adalah makhluk ciptaan. Dia tahu dia adalah makhluk yang spesial yang Tuhan ciptakan, diposisikan di tempat yang terbaik juga, dan dia mau seperti Allah. Itu dosa, ya saudara ya. Nah, karena Satan diciptakan secara spesial, ya menurut saya spesial sekali. Mungkin agak mirip gitu ya dengan kisah penciptaan manusia. Kalau manusia kan Alkitab dengan jelas mengatakan ketika Adam, manusia pertama dari tanah ini yang Tuhan ciptakan itu kan dibentuk dan digambar serupa dengan Tuhan, ya, mirip dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan begitu ya. Jadi saya rasa ketika Tuhan menciptakan makhluk sorgawi yang namanya Satan, dulu bukan Satan ya, seperti Bapak Ibu ikuti khotbah saya atau materi ini, saya lebih sejahtera menamakan Satan bukan Lucifer ya, tapi Abaddon atau Apollyon ya. Argumentasi saya bisa Bapak Ibu lihat, dengar atau saksikan dalam program ini sebelumnya, dalam episode-episode sebelumnya. Nah, karena Satan ini diciptakan spesial, maka karismanya pasti luar biasa. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kalau orang percaya diri bahwa dirinya tampan, dirinya cantik gitu ya, dirinya pinter gitu ya, maka otomatis dia lebih pede, lebih percaya diri. Percaya diri itu yang membuat karisma seseorang, karisma suatu makhluk itu menjadi lebih menonjol daripada yang lainnya. Ya Bapak Ibu ya, jadi karismanya makhluk yang Tuhan ciptakan spesial untuk menikmati surga, yang namanya Abaddon atau Apollyon yang Alkitab sering sebut Satan atau Iblis ini begitu luar biasanya. Yaitu bisa kita baca di sepanjang Alkitab kita. Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar tidak soal bagaimana malaikat Tuhan yang namanya Gabriel itu begitu kesulitan ya dalam menghadapi one by one, muka dengan muka, berperang dengan yang namanya Satan ini. Bapak Ibu nanti bisa baca kisahnya di Daniel pasal 10. Ketika itu Daniel sedang bergumul sesuatu tentang mimpi yang dia dapatkan. Dia tidak mengerti arti mimpi itu. Kemudian dia tinggalkan istana raja untuk menepi di tepi sungai Tigris. Dan di sana dia berdoa dan berpuasa dan berkabung. Ya, akhirnya ada makhluk surgawi yang Tuhan utus yang menjumpai dia. Ya, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dengan utuh begitu ya, ada banyak orang yang pernah dijumpai oleh malaikat Tuhan, di mana malaikat Tuhan itu memberikan pesan yang daripada Tuhan kepada orang tersebut. Ada banyak contoh ya, misalnya yang spesifik ya, Maria, kemudian Yusuf, kemudian Elizabeth ya, itu mereka semua dijumpai oleh malaikat yang namanya Gabriel. Maka banyak teolog, banyak orang yang mendalami tentang angelologi atau ilmu tentang malaikat berdasarkan Alkitab. Malaikat Gabriel ini adalah malaikat pembawa pesan begitu, pesan dari Tuhan kepada manusia. Nah, di Daniel pasal 10, malaikat itu saya percaya yang menjumpai Daniel adalah Gabriel. Kenapa? Karena membawa pesan dari Tuhan tentang jawaban dari mimpi yang didapatkan oleh Daniel. Gabriel di sana berkata, aku sebenarnya sejak hari pertama kamu berdoa kepada Tuhan, aku sudah diutus untuk menjumpai kamu dan memberikan jawaban atas apa yang kau tanyakan kepada Tuhan. Tapi pemimpin orang Persia, kata malaikat tersebut, dalam hal ini Gabriel, menghalang-halangi aku selama 21 hari. Nanti untuk ini saya akan membahas lebih lagi ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membaca Yeskiel, membaca Yesaya, Bapak Ibu akan mengetahui bahwa pemimpin orang Persia ini ya tidak lain tidak bukan adalah Satan atau Abaddon atau Apollyon itu ya. Dikatakan oleh Gabriel, si Satan ini menghalangiku 21 hari berperang dengan aku ya. Gabriel nggak bisa mengalahkan Satan ini. Baik-baik baca di Daniel pasal 10 itu kisahnya. Tapi untung, puji Tuhan, ada makhluk rohani lainnya, makhluk surgawi lainnya, malaikat lainnya yang namanya Mikael datang menolong Gabriel. Jadi ketika Gabriel selama 21 hari berperang dengan Satan,
Kemudian Mikael ya datang membantu Gabriel. Kemudian Mikael menghadapi Satan sehingga Gabriel bisa lolos atau bisa keluar dari pertempuran itu dan melanjutkan misi yang diberikan Tuhan, yakni menjumpai Daniel di tepi sungai Tigris itu. Jadi Gabriel tuh nggak bisa mengalahkan si Satan, Apollyon atau Abaddon ini, saudara. 21 hari bertempur satu dengan satu lawan satu. Gabriel nggak bisa menang. Jadi dari sini kita bisa membayangkan bagaimana wibawa atau karismanya seorang yang atau suatu makhluk yang namanya Abaddon atau Apollyon atau yang kita kenal sering dengan Satan atau iblis itu. Kemudian juga kalau kita membaca Yudas ayat yang ke-9, ya, Yudas itu cuma satu pasal, maka ketika saya mengatakan Yudas 9 itu bukan Yudas pasal 9, tapi Yudas ayat 9. Atau lebih spesifiknya Yudas pasal 1 ayat 9. Tapi lucu gitu menyebutkan pasal 1 karena nggak ada pasal 2 kan saudara ya. Jadi Yudas 9, Yudas ayat 9. Di sana dikatakan juga Mikael, si malaikat yang di dalam Daniel itu membantu Daniel untuk menghadapi Satan atau iblis ini, itu pernah bertikai lagi. Jadi dalam Alkitab kita saja ada beberapa kali peperangan pribadi antara Mikael dengan Satan. Yang pertama Bapak Ibu tentu ingat dalam Wahyu pasal 12. Dalam Wahyu pasal 12 itu Mikael dan para malaikatnya bertempur dengan Satan atau naga itu dan para malaikatnya. Itu pertempuran pertama saya yakin yang terjadi antara Mikael dengan Satan, yakni ketika Satan memberontak kepada Tuhan, ya, terus dibuang dari sorga ke bumi. Yang kedua ya dalam Alkitab ya, tentu mungkin dalam faktanya berkali-kali mereka berhadapan satu dengan satu. Tapi Alkitab kita mencatat hanya 3 kali seingat saya ya. Yang kedua itu ya ketika apa yang dikatakan oleh Yudas ayat 9 ini. Apa itu? Itu perebutan mayat Musa, saudara. Jadi ketika Musa mati ya, pemimpin orang Israel ini mati, mayatnya diperebutkan oleh Mikael dan juga Satan ya. Ya, alasannya banyak saudara ya. Salah satu yang paling saya percayai adalah kalau Musa itu mayatnya atau dikubur dan kuburannya itu diketahui oleh orang Yahudi, orang Israel, maka akan terjadi okultisme di situ, akan terjadi penyembahan atau memperlakukan kuburan Musa akan dengan sangat luar biasa dihormati oleh orang Israel dan Tuhan tidak ingin itu ya. Nah, karena Musa ini pemimpin yang luar biasa, di zamannya tidak ada satupun orang Israel yang bisa menyaingi wibawa dan karismanya. Pemimpin besar orang Israel itu Musa. Ketika Musa mati di dalam Yudas pasal 9, Yudas ayat 9 itu Mikael berhadapan dengan Lucifer memperebutkan mayat itu. Dikatakan dengan jelas di ayat 9 Yudas itu bahwa Mikael tidak berani menghakimi Satan dengan kata-kata hujatan. Jadi cuma ngomong kata-kata hujatan, kata-kata yang menghina gitu, itu tidak berani dilakukan oleh Mikael, saudara. Padahal kalau Bapak Ibu sepakat dengan alur pikiran saya tadi, jauh sebelumnya ketika Satan itu memberontak kepada Tuhan, Mikael kan sudah berperang dengan Satan. Dan Satan kalah karena terlempar dari surga. Wahyu pasal 12 mengatakan demikian. Tapi ketika berjumpa kembali, berhadapan kembali dengan Satan di Yudas ayat 9, ketika memperebutkan mayat Musa, Mikael tidak berani menghakimi Musa. Itu menurut terjemahan LAI ya, menghakimi Musa dengan kata-kata hujatan. Kenapa? Karena saya yakin saudara, meskipun Mikael dulu pernah mengalahkan Satan, tapi Mikael tahu siapa Satan sebelum dia jatuh dalam dosa. Dia makhluk spesial. Bahkan dalam beberapa episode sebelumnya saya mengatakan bisa jadi Mikael ini dulunya sebelum Satan jatuh dalam dosa adalah anak buahnya Satan atau Apollyon atau Abaddon ini ketika masih menjadi makhluk penghuni surga. Ya. Jadi Mikael tuh nggak berani mengeluarkan kata-kata hujatan. Tentu yang ketiga Bapak Ibu sudah saya singgung tadi Wahyu 12. Ketika Satan memberontak kepada Tuhan berperang dengan Mikael, ekornya naga ya, Satan dalam hal ini bahasa namanya alegoris ya. Satan berhasil merayu dan membuat sepertiga malaikat, sepertiga bintang-bintang Tuhan ya, sepertiga jumlah malaikat itu untuk mengikuti pemberontakannya. Jadi luar biasa kan? Bayangin, para malaikat itu adalah pelayan Tuhan.
Mereka hidup di surga. Bertemu muka dengan muka, mata dengan mata dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang mereka rasakan dan bisa nikmati sehari-hari. Tapi ketika Satan saat itu memprovokasi mereka, Satan mengajak mereka untuk mendukung dia melakukan pemberontakan kepada Tuhan yang notabene penguasa surga, notabene pencipta mereka, para malaikat ini mau mengikuti Satan. Itu kan berarti karismanya luar biasa. Ya, pakai bahasa yang sederhana saja, mungkin banyak orang itu bisa punya gelar STH, MTH, DTH dan menjadi seorang pendeta. Ya, tapi meskipun demikian, sama-sama punya gelarnya, sama-sama punya jabatan kependetaan di gereja yang sama mungkin, tapi karisma orang satu demi satu itu berbeda. Benar ya saudara ya? Jadi ada pendeta yang baru naik mimbar aja semua jemaat itu bisa terpukau ya dengan gestur tubuhnya. Baru dia berkata, haleluya, semuanya udah ngerasa urapan Tuhan begitu. Tapi ada pendeta yang sudah ngomong 45 menit, 1 jam, juga tidak didengar atau tidak menarik gitu. Ya, jadi saya berkata karisma itu luar biasa. Ya. Seseorang kalau udah punya karisma, saya berani yakin kemanapun dia pergi, dia akan bisa menjadi orang. Dalam artian tidak akan hidup susah, saudara. Nah, Satan, kalau saya mempelajari di Alkitab tadi, itu memiliki karisma itu, ya. Maka jangan anggap remeh gitu Satan, ya. Jangan terlalu underestimate dengan Satan. Satan itu makhluk atau musuh kita yang luar biasa. Jangankan Mikael, jangankan Gabriel, jangankan para malaikat. Satan kalau kita membaca di Perjanjian Baru pun berani mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Benar ya saudara ya? Ini kan luar biasa. Dia tahu Yesus itu siapa. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak tunggal Bapa. Dan dia berani menghadapi Yesus satu demi satu. Ya, satu lawan satu. Ya, dia berani mencobai Yesus yang notabene dengan Bapa itu adalah satu. Ini kan berarti kan Satan punya hitung-hitungan dong, ya. Dia berani mencobai, tentu dia punya peluru gitu yang dia pikir dia bisa gunakan untuk mengalahkan Yesus, dan memang faktanya tidak bisa, ya. Alkitab mengatakan Yesus menang dalam pencobaan itu. Tapi yang saya mau garis bawahi, Satan itu bahkan berani mencobai Yesus. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya punya seseorang yang kok anggap punya karisma luar biasa, berani nggak ngisengin dia gitu? Kita natap matanya aja kadang-kadang sungkan begitu ya. Kita kalau dia lewat di depan kita, kita sudah tertunduk. Bagaimana kita berani gitu? Jadi saya berani yakin ya, Satan ini memang punya karisma luar biasa karena sebelum dia jatuh dalam dosa, dia makhluk yang luar biasa di surga, makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Satan berdosa padahal dia berada di surga. Itu kan yang dimula atau di prolog khotbah saya atau materi saya ini kan. Ya. Dosa yang dibuatnya ini dosa yang nggak sama dengan dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, manusia pertama. Kenapa? Karena Adam ketika berdosa dia dipengaruhi oleh Hawa. Hawa ketika mengambil buah pengetahuan baik dan jahat dan makan buah itu, dia dicobai oleh ular. Ular di sini tentu bukan ular binatang, saudara. Ya. Ular di sini itu adalah makhluk yang kata Tuhan cerdik, tapi makhluk ini dikuasai oleh Satan. Ya, karena sepanjang Alkitab kita, ular bukan ularnya yang ditekankan Alkitab, tapi Satanlah yang berhasil memakai ular untuk mencobai Hawa. Jadi manusia pertama itu berdosa karena pengaruh eksternal, ada pengaruh luar begitu. Sedangkan Satan, Abaddon, Apollyon, ketika dia belum berdosa dan masih tinggal di surga, pertanyaan saya siapa yang mempengaruhi dia? Faktor eksternal apa yang mempengaruhi Satan ini? Kan nggak ada, saudara. Benar ya? Jadi Satan ini berdosa karena dia memang mau berdosa. Dosa yang dia lakukan di dalam dirinya, dari dirinya sendiri.
Tidak ada faktor eksternal dari luar. Ini yang menurut saya, makanya ketika Satan jatuh dalam dosa, dosanya tidak terampuni. Dia sudah tinggal di atmosfer yang baik, yakni di mana? Di surga, tempat yang penuh dengan kekudusan. Kok bisa-bisanya di tempat yang penuh dengan kekudusan, dia bisa punya hati yang jahat. Dia punya pikiran yang jahat. Sehingga diekspresikan oleh LAI, terjemahan kita, ingin menyamai Allah. Nah, ini dosa yang tidak terampuni. Ya. Kalau Adam dan Hawa akhirnya diampuni Tuhan. Dan kita manusia keturunannya kalau berdosa, mau bertobat dan minta ampun, pasti diampuni. Kenapa? Karena asal muasal dosa manusia itu dari faktor eksternal. Tapi Satan berdosa karena dirinya yang memilih berdosa. Jadi, saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, hati-hati dengan pikiran kita ini. Belajar dari Satan, saya mengajar kepada banyak orang bahwa kalau kita melakukan dosa dengan secara sadar, jadi kita ngelakuin dosa itu udah dalam kesadaran bahwa itu dosa tapi tetap kita kerjakan. Itu biasanya dosa yang model begini itu sulit membuat kita bisa bertobat. Itu ukurannya apa sih? Ukurannya sederhana, saudara. Misalnya kalau saudara mau berniat berbuat dosa gitu ya. Misalnya nih contohnya saja nih. Misalnya ada laki-laki mau berselingkuh gitu ya. Tapi ketika dia mau menuju perselingkuhan itu ya, dia deg-degan. Dia takut. Dia mikir panjang di perjalanan menuju ke perselingkuhannya itu ya. Aduh, gimana nanti ketahuan istri saya? Gimana nanti dengan anak-anak saya? Gimana nanti kalau ketahuan keluarga saya? Aduh, jabatan saya, karir saya bagaimana? Nah, kalau dosa ya, Bapak Ibu kerjakan, kemudian Bapak Ibu masih punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Itu dosa yang yang datang kepada kita, itu saya yakin bukan dari diri. Dalam artian itu dipengaruhi mungkin oleh pergaulan, itu dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan perselingkuhan itu, bukan perselingkuhan lah, kalau dosa yang secara sadar itu perzinahan. Bapak Ibu melakukan perzinahan dengan lawan jenismu tanpa memikirkan macam-macam. Pokoknya having fun aja ya. Saudara suka aja gitu. Bapak Ibu nggak mikirin istrimu, nggak mikirin suamimu, nggak mikirin anak-anakmu, nggak mikirin apapun juga. Pokoknya kau menikmati dosa itu, ya. Kau suka sama dosa itu, padahal kau sadar bahwa itu salah ya. Tapi kau lakukan dengan santai. Nah, itu dosa yang datangnya dari diri sendiri. Ya, belum lama ini ada seorang preman yang baru keluar dari penjara. Ketika di penjara ngakunya sudah bertobat, tapi ketika di luar, belum lama di luar, ya sudah dalam lingkungan masyarakat lagi. Saya pikir dia hidup dalam pertobatan, tapi faktanya dia ditangkap lagi karena apa? Membunuh. Dan yang dibunuh itu masih keluarganya sendiri. Ya, dan saudara, orang yang seperti ini berarti dia melakukan dosa dengan dari diri, ya, dengan kesadaran, ya, nggak ada takutnya dia. Nah itu kalau kayak gini-gini, saya sulit dalam pengalaman pelayanan saya menemukan bahwa orang seperti ini bisa bertobat. Kenapa? Niat dalam hatinya itu udah jahat. Hatinya sudah kotor, pikirannya sudah kotor ya. Jadi yang terbuahi lewat hati dan pikiran yang kotor itu ya hal-hal yang jahat. Sehingga melakukan hal jahat ya bagi dia normal saja. Nah ini yang saya bilang, itu bukan dosa yang dipengaruhi dari luar, tapi memang dari hatinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Satan tadi. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi Satan dan juga para setan, ya, para setan itu dulu berarti malaikat-malaikat yang mengikuti pemberontakan Satan, itu berbuat dosa karena mereka mau sendiri. Para malaikat yang mengikuti pemberontakan Abaddon dan Apollyon atau Satan Iblis ini mau mengikuti pemberontakannya, bahkan mereka sadar mereka mau menentang Tuhan, itu artinya mereka mau sendiri. Entah apa yang dalam pikirannya para malaikat ini, saya nggak tahu saudara. Ya. Tapi faktanya Alkitab mengatakan mereka semuanya mengikuti pemberontakan Lucifer ini. Apakah ada ketertundukan yang luar biasa pada hierarki? Mereka itu anak buahnya Abaddon atau Apollyon sebelumnya. Seperti di ketentaraan kan begitu. Ya, kalau prajurit itu disuruh sama
komandannya untuk perang, ya perang. Untuk ngebunuh, ya ngebunuh. Kenapa? Karena prajurit itu harus taat sama otoritas di atasnya. Nah, apakah seperti itu juga para malaikat-malaikatnya Satan ini? Ya saya nggak tahu ya, karena tidak secara jelas Alkitab mengatakan hal seperti itu. Tapi yang saya mau katakan, mereka berdosa ketika ada di surga, mereka berdosa karena keinginan sendiri, bukan faktor eksternal itu yang membuat mereka dosanya tidak diampuni. Sedangkan manusia kebanyakan berbuat dosa karena faktor eksternal. Ya, ada bujuk rayu dari Satan awalnya terhadap Hawa dan Adam. Nah, itu yang membuat saya percaya kenapa manusia ketika bertobat masih diampuni, sedangkan Satan itu bahkan bukan dia tidak diampuni, tapi mau bertobat aja nggak bisa. Karena memang dia melakukan segala sesuatu yang kita anggap atau kita nilai sebagai dosa itu dengan kesadaran. Jadi hati-hatilah dengan dosa yang secara sadar kita lakukan. Kalau itu masih dikerjakan, segera bertobat. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan malaikat-malaikat yang mengikuti pemberontakan Satan? Bagaimana dengan roh-roh jahat itu? Sama nggak mereka dengan malaikat yang jatuh dalam dosa? Roh-roh jahat yang Bapak Ibu sering dengar di khotbah-khotbah atau juga dalam praktek pelayanan pelepasan, itu benar adalah fallen angel, malaikat yang jatuh dalam dosa, atau mungkin roh-roh manusia yang gentayangan itu. Nah, ya itu nanti kita bahas di program sebelumnya berikutnya ya. Jadi sabar dulu. Untuk sekarang kita selesaikan di sini dulu. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati lewat penjelasan saya, lewat program ini, mohon di like, di share ya. Kalau nggak suka juga silahkan loh di dislike gitu ya. Nah, ekspresikan sehingga saya pun jadi akhirnya mengetahui program apa yang Bapak dan Ibu suka begitu ya. Sehingga saya bisa siapkan dengan tim untuk memberkati di kemudian harinya ya. Terus dukung program ini dengan doa terutama supaya apa yang kami kerjakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu itu bisa jadi berkat dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu minggu depan. Saya Pase. Tuhan Yesus memberkati.